Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Tapi pas dilihat, itu tuh yang tadi lo dibantai sama si Peichen tuh loh. Para tentara berkata, "Hah, bocah, kebetulan sekali kita bertemu lagi." Dan melihat itu, Ye Xiao kaget. "Hah, bagaimana bisa itu kalian?" Para bawahannya berkata, "Tuan Ye Xiao, cepat beri mereka pelajaran." "Iya, beritahu mereka kenapa bunga mawar warnanya merah." Dan para bawahannya langsung digampar. Ye Xiao berkata, "Aku akan memberitahumu terlebih dahulu kenapa bunga mawar warnanya merah." Terus akhirnya Ye Xiao pergi nih ke Peichen. Maaf, itu karena orang-orang kami tidak memiliki mata dan tidak tahu bahwa kakek adalah naga dan burung phoenix. Hanya kakek yang bisa menangani pekerjaan ini. Bagaimana bisa kami dibandingkan dengan Anda? Udah, semuanya cepat bawa orang-orang kita pergi. Semuanya cepat pergi." Melihat itu orang-orang bingung apa yang sebenarnya sudah terjadi. Bahkan Federasi Bela Diri gak mau bermusuhan dengan mereka. Nah, sekarang Tuan Chiang sudah membuktikan kemampuannya untuk melindungi kita. Kalian seharusnya nggak punya pendapat lain kan? Kalau begitu, ayahku akan memberikan beberapa saham untuk pembayaran pekerjaan ini. Tapi tiba-tiba, seseorang berkata nih, yang gendut, "Aku nggak setuju. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk melindungi kita, tapi terlalu berlebihan membayarnya dengan saham." Seorang lagi di belakang menambahkan, "Benar, bagaimana seorang yang tidak diketahui pengetahuannya bisa memiliki saham perusahaan?" Yang kanan menambahkan lagi nih, "Itu benar, komisi yang harus dibayarkan kepada mereka masih harus dinegosiasikan terlebih dahulu. Aku pikir beberapa juta aja udah cukup. Kalian!" Dengan cepat, Feng Chaisen pun maju tuh. "Cukup, bagaimana grup Qingxiang kita bisa sampai seperti ini? Itu semua karena kepercayaan, bukan dengan menilai orang dari luarnya aja. Aku udah berjanji akan membayar dengan 10% saham perusahaan kita. Jadi aku akan membayar Tuan Chiang dan tentaranya saham 10%. Apakah nyawaku dan kalian sebanding dengan uang sebesar itu? Pembayarannya sudah diatur, gak perlu dibahas lagi. Tuan Chiang, aku percayakan keselamatan seluruh keluargaku padamu. Karena Tuan Feng sangat mempercayaiku," ini Chiang Peichen ya, "maka aku akan melindungi hidup semua orang tanpa perlu khawatir." Seseorang berkata nih, "Komandan Chow, aku tidak mengerti. 10% saham ini tidak sebanding dengan yang kita punya di wilayah barat. Kenapa kita harus menerima penghinaan seperti ini? Kenapa Jenderal mau menerima kondisi ini untuk melindungi para orang tua ini? Persetan, sejak kapan tentara kita bersikap rendah hati? Oh ya, ngomong-ngomong, Jenderal ingin mengambil pekerjaan ini karena sekalian ingin menggunakannya untuk berurusan dengan Su Wenhui dari grup Kuang Hui." Itu yang ngomong Cao Chun ya. Seorang tentara merespon, "Oh, ternyata begitu. Kami udah gak sabar. Kalau kita bisa membantu Jenderal menyingkirkan musuhnya, jangankan hanya melindungi para orang tua ini, kita perlakukan aja mereka seperti gadis cantik." Benar sekali, musuh dari Jenderal adalah musuh kita. Mereka datang, maka kita semua akan membuatnya kembali ke tanah. Cao Chun berkata, "Shh, baiklah, diam. Jangan menimbulkan masalah yang gak penting untuk Jenderal." Peichen berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan?
Apa setelah berapa lama tidak berlatih, otak kalian menjadi berkarat? Apa yang harus dilakukan? Apa masih perlu aku yang menginstruksikannya? Bawahannya merespon, "Siap Jenderal, kami segera mulai menyusun barisan pertahanan untuk melindungi klien." "Lakukan." "Siap." Terus ini Pei Chen nelfon Suewu tapi nggak diangkat tuh. Cao Chun berkata, "Jenderal, apa Nyonya masih nggak mau menjawab panggilan Anda?" Pei Chen menjawab, "Nggak diangkat. Sepertinya aku hanya bisa membujuknya secara langsung. Cao Chun, tolong periksa keberadaan istriku dan segera beritahu aku setelah kau menemukannya." "Siap Komandan." Nah ini Suewu ya. Dalam hati Suewu, dalam beberapa hari ini Chang Pei Chen menelponku beberapa kali dan aku tidak mengangkatnya. Sepertinya hari ini dia tidak akan melakukannya lagi. Benar aja, aku gak memiliki arti apa-apa di hatinya. Aku hanya memiliki identitas seorang istri. Dan ternyata si Suewu lagi ada di perusahaan nih. Dan yang rambut merah nih, wanita yang rambut merah, dia berkata, "Wakil Presiden Wang, apa yang sedang kau lamunkan? Rapat akan segera dimulai. Bos dan semua orang sudah menunggumu." Suewu merespon, "Oke Saudari Chai, aku akan segera datang." Dalam hati Suewu, awalnya aku hanya ingin melakukan perjalanan ke Changnan untuk bertemu teman sekelasku dulu untuk bercerita. Tapi tidak aku sangka bahwa aku dipaksa harus bekerja keras di sini. Ini mungkin flashback kali ya, karena dari warnanya agak flashback gitu. Ini temannya berarti ya. "Suewu, aku senang sekali kau datang kemari untuk menemuiku. Aku perlu bantuanmu. Perusahaan suamiku selalu mengalami kerugian. Bukankah kau pernah mengelola perusahaanmu dengan sangat baik sebelumnya? Sekarang datanglah ke perusahaan suamiku untuk membantunya. Aku akan membiarkan dia memberimu posisi wakil presiden." Kita lihat nih. Orang ini teman sekelas dari Wang Suewu di universitas. Namanya Liu Yan. Oke, berarti ini kita asumsikan si Suewu nih lagi di perusahaan milik suami dari Liu Yan. Nah, ternyata di sana pada ngerumpiin Suewu nih. Kita lihat yang cowok yang duduk berkata nih, "Namanya Wang Suewu. Kudengar dia adalah teman sekelas istri bos kita. Keluarganya bangkrut atau apa itu yang sudah terjadi. Lalu dia kabur dari Yunshan ke Changnan untuk mencari perlindungan." Cewek yang rambut merah merespon nih, "Langsung menjadi wakil presiden perusahaan ketika pertama kali kemari. Benar-benar pintar mengandalkan orang." Yang kuning menambahkan nih, "Itu benar. Posisi wakil presiden seharusnya milik Saudari Chai, tetapi direnggut oleh dia." "Hei tuh, orangnya datang, pelan-pelan." "Kenapa kau harus melakukannya diam-diam? Karena sudah terlanjur, kenapa tidak membiarkan dia mendengarnya? Bagaimana bisa ada hal bagus seperti itu tidak dibicarakan?" "Hati-hati, wakil presiden Wang akan marah kepadamu nanti." Terus akhirnya Wang Suewu masuk nih ke ruang rapat. Yap, dia sebagai wakil presiden kan. Nah, terus yang tengah nih mungkin yang tengah depan, yang depan proyektor mungkin ini ya pemimpinnya. Dia berkata, "Rapat hari ini untuk membahas tentang teknik pemasaran perusahaan kita. Kalian juga sudah tahu produk apa itu. Selama produk itu terposting di beranda Pintata Web, mungkin akan ada penghasilan jutaan yuan hingga puluhan juta dalam satu hari. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menampilkan produk terbaru kita, yaitu rompi udara dengan harga 3.000 dan menemukan cara untuk membuatnya tetap berada di beranda Pintata Web tersebut selama 10 hari. Margin keuntungan kita akan menjadi berlipat ganda. Diperkirakan bahwa total keuntungan akan melebihi total keuntungan tahun lalu." Tapi mendengar itu, yang lain hanya diam. Kenapa kalian diam aja? Kenapa kalian nggak bicara? Apakah ada masalah? Ini orang-orang berkata nih, yang kiri nih, "Tuan Chow, kita udah berusaha keras untuk melakukan itu, tapi nggak ada orang yang mampu untuk melakukannya." Seorang lagi menambahkan, "Iya, beranda Pintata Web diisi dengan produk bermerek besar. Kita adalah produk bermerek kecil yang baru didirikan. Orang-orang tidak akan melihatnya sama sekali." Seorang lagi menambahkan, "Menurutku lebih realistis menaruh produk kita di situs web tingkat ketiga. Aku tahu ini sulit. Jika tidak sulit, apa aku masih perlu mempekerjakan kalian? Aku mempekerjakan kalian dengan tujuan produk kita bisa terjual dengan sukses di pasaran Cina. Kesulitan yang kecil ini, selama kalian bekerja keras, kalian bisa melakukannya. Tuan Chow, jangan bicarakan tentang beranda web dulu. Aku takut pelanggan kita tidak akan membeli produk kita dengan harga semahal ini." "Wakil Presiden Wang, kenapa kau begitu bodoh? Ini adalah model yang sama seperti rompi udara dengan merek Chanel Chanel kah? Tapi Chanel mungkin ya. Chanel kan merek ternama kan. Channel apaan cok? Channel YouTube kali. Ini adalah model yang sama seperti rompi udara dengan merek Chanel An. Bagaimana bisa orang tidak mau membelinya? Dan harganya cuma 3.000 yuan. Ini jauh lebih murah daripada milik Chanel. Selama semua orang bekerja keras untuk membuatnya tampil di beranda Pintata Web ini pasti akan menjadi viral." Suewu bertanya nih, "Lalu berapa keuntungan yang akan dibagi kepada Pintata Web dalam seminggu?" Si leader pemimpin
Pemimpin menjawab nih, berapa keuntungan? Cukup tekan persentase keuntungan biasa. Kalau tidak, uang apa yang kita hasilkan? Orang-orang berbisik nih, ini mustahil. Produk kita bermerek kecil. Tanpa memberikan keuntungan kepada pihak Pinata Web, bagaimana bisa mereka membiarkan produk kita tercantum di beranda? Iya, dan rompi udara ini tidak praktis. Ini sulit untuk membuatnya viral. Bos benar-benar berpikir terlalu tinggi. Apa yang kalian gumamkan? Apa kalian gak puas denganku? Kalau kalian memiliki ide, taruh itu di meja. Kita lihat yang kacamata nih. Mungkin sekretarisnya mungkin ya, si saudari Chai yang tadi tuh. Saudara Chai berkata, Tuan Chow, menurutku meskipun ide Anda terlalu sulit, selama itu diserahkan kepada orang yang mampu, itu benar-benar akan bisa. Oke, Tuan Chow. Tadi istrinya kan, apa itu suami dari si Liu Yuan ya? Liu Yan, sorry. Apa itu suami dari Liu Yan? Tapi belum disebut sih. Intinya anggaplah yang rambut pirang ini agak pirang ya. Namanya Tuan Chow. Chow merespon, Saudari Chai, kau benar. Lalu menurutmu siapa yang mampu untuk melakukan tugas ini? Saudari Chai menjawab, tentu saja wakil presiden baru perusahaan kita, Nona Swewu. Hah? Aku? Jadi duta shampoo lain. Aduh, jokes zaman bala banget. Saudara Chai melanjutkan nih, istri bos bilang Nona Wang Swewu pernah mengurus perusahaan bermerek terkenal. Dia pasti sangat mampu. Jadi proyek penting ini serahkan aja pada wakil presiden baru kita. Bagaimana menurut kalian? Iya, gak ada komentar. Saya setuju. Tapi bos Chow atau wakil presiden kita gak mampu? Apa hanya vas pecah yang bergantung pada teman untuk mencari pekerjaan? Si saudari Chai melanjutkan nih, kalau wakil presiden Wang merasa bukan vas pecah, maka buktikan kepada semua orang. Sulit bagi kami, orang-orang yang berusaha keras dalam beberapa tahun untuk dipromosikan. Wakil presiden Wang begitu datang, langsung menjabat sebagai wakil presiden. Dia pasti sangat cakap, saudari Chai. Kau tidak perlu membuatku kesal. Proyek untuk bekerja sama dengan Pintata, akulah yang akan bertanggung jawab. Terus di hari berikutnya, Swewu datang nih mungkin ke perusahaan Pintata mungkin ya. Halo, aku Wang Swewu, manajer produk merek Secret, yap. Aku sudah membuat janji dengan perusahaan kalian. Bisakah aku menemui CEO kalian untuk pembahasan kerjasama tentang penampilan produk di beranda Pintata Web. Kita lihat yang pirang berkata nih, Pak Kwan belum datang hari ini. Kau bisa kembali lagi nanti. Swewu merespon, tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan menunggu di sini sampai Tuan Kuang datang. Yang rambutnya agak coklat berkata, ya Tuhan, apa dia benar-benar akan menunggu di sini? Yang kiri menjawab, biarkan aja dia menunggu sampai lelah. Tuan Kuang tidak akan datang. Terus ini udah mulai jam 12 nih. Udah sampai kok udah mulai jam 12? Udah jam 12. Si rambut coklat kemerahan lah, dia berkata, ups, jam 12, udah waktunya untuk makan siang. Bagaimana kalau kita memesan makanan di Lake Bottom Restoran yang lagi viral saat ini? Yang kanan merespon, hey, aku juga maunya seperti itu. Tapi saat ini pasti banyak sekali yang memesan, dan kalau pesan pasti akan dikirim nanti sore. Terus tiba-tiba ada yang datang nih, Wang Swewu, pesanan Anda. Itu dari restoran yang viral mungkin ya. Yang kiri berkata, udah seharian, kenapa wanita ini masih di sini dan malah memesan makanan? Yang kanan menambahkan, iya, dia sangat bermuka tebal. Apa kau mau mengusirnya? Terus udah jam 12 gitu kan, dan makanannya dibawa nih, dikasih ke para resepsionis. Swewu berkata, dua saudari yang cantik, ini adalah pesanan dari Lake Bottom Restoran. Oh bener, aku gak sengaja memesan 2 makanan lagi. Bisakah kalian membantuku untuk menghabiskannya? Wah, ini benar-benar pesanan dari Lake Bottom. Iya, ini sangat menyenangkan. Mohon diterima dengan baik. Para resepsionis berkata, maka akan kami terima dengan senang hati. Swewu merespon, kedua saudari santai aja. Aku akan menunggu lagi di sini. Hei tuh, ayo bantu dia menghubungi Tuan Kuan. Aku nggak enak melihatnya begitu. Ya nggak apa-apa. Ayo hubungi dia. Terus ditelepon. Oh ini bangun nih ya. Oh ini lagi di kamar gitu kan. HP-nya bunyi. Siapa yang menelponku saat ini? Terus diangkat. Halo, ada apa? Bayi kecil mencariku. Tuan Kuan, manajer produk merek Secret ada di bawah sekarang. Kenapa Anda tidak menemuinya aja? Oke, karena bayi kecil sudah bicara begitu, biarkan dia kemari. Dalam hati si Tuan Kuan ini, sial. Awalnya aku malas bertemu perwakilan dari perusahaan itu. Aku tidak menyangka dia akan memujuk orang-orang di depan. Jika bukan karena 2 wanita di depan, aku akan menolaknya. Setelah mengizinkannya, maka mari cari cara untuk mengusirnya. Terus diketok-ketok, apa kau manajer Secret? Aku sangat sibuk hari ini. Kalau kau ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat. Halo, Tuan Kuan, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Aku adalah manajer Secret. Aku ingin berbicara denganmu tentang menaruh produk Secret di beranda Pintata Web. Aku meneliti kesuksesan rompi udara merek Chanel dan akhirnya membuat keputusan untuk mengundang selebgram Douyin.
untuk promosi dan menarik banyak peminat. Dalam hati si Tuan Kuan, jenis yang luar biasa ini sangat sulit untuk dicari. Harus dibawa ke tempat tidur. Tuan Kuan berkata, "Nona, tunggu, aku nggak mau membahasnya di sini." Suewu merespon, "Tuan Kuan, rencanaku ini sangat layak. Tolong beri aku kesempatan untuk melanjutkan presentasi." Tuan Kuan merespon, "Maksudku, aku udah mendengar kalau kau menungguku dengan sangat lama. Kalau begitu, kenapa kita nggak pergi ke restoran terdekat? Lalu kau memberitahuku rencanamu secara perlahan." "Oke, terima kasih Pak Kuan." Dan akhirnya mereka pergi ke restoran. Terus ini berkasnya dibawa. "Pak Kuan, ini rencanaku. Anda bisa melihatnya." Tapi pas mau dikeluarin ditahan tuh. "Jangan terburu-buru, Nona Suewu. Bagaimana kalau kita minum dulu? Ini, minumlah satu cangkir bir ini." Suewu merespon, "Maaf, aku tidak pandai minum." Kuan melanjutkan, "Kau bisa berlatih dulu. Aku akan mengajarimu." Suewu membalas, "Maaf, aku di sini untuk bicara tentang pekerjaan dan aku benar-benar tidak ingin minum." Tapi akhirnya Suewu dipaksa minum nih sama si Tuan Kuan tuh. Dicekokin birnya. "Hei, ini masuk akal. Kalau kau tidak paham, jangan bicarakan kerjasama kalau kau tidak minum ini. Kalau kau ingin bicara kerjasama, habiskan ini dulu." Nah, ya, yuk minum semuanya. Inilah yang harus dilakukan ketika bicara tentang pekerjaan. Tapi tiba-tiba si Tuan Kuan tiba-tiba dirangkul tuh, ditahan, dan mukanya langsung dilempar pakai piring yang ada makanannya. Dan ternyata yang lempar itu Chang Pei-chen. Dalam hati Suewu, Chang Pei-chen masih menghampiriku. Aku kira dia udah gak peduli lagi padaku. Tapi bagaimana dia bisa tahu kalau aku ada di sini? Terus si Tuan Kuan pun dilempar tuh. Pei-chen berkata, "Apa kau tahu seberapa banyak yang kau minum dan berani keluar minum bersama orang lain sendirian?" Suewu merespon, "Kenapa kau tahu aku ada di sini? Apa kau mengikutiku?" "Mengikutimu?" Seseorang berkata, "Aku adalah teman Bos Chiang. Tolong dengarkan penjelasanku." Dan gak lama setelah itu nih, orang-orang dari si Tuan Kuan semua ditangkap tuh. "Jenderal, semuanya sudah dibereskan." Aku gak percaya bahwa banyak orang yang datang menyerang, bahkan bodyguardku. Aku gak menyangka bahkan pembantuku yang sudah lama bersamaku juga dibawa. Buruk, tiba-tiba seseorang datang nih. "Buruk, ini Buruk. Sekelompok orang bersenjata masuk dengan paksa kemari. Katanya untuk mencari Chang Pei-chen." Nah, kita lihat ada sekumpulan orang nih yang masuk ke dalam gedungnya. Bukankah itu Lin Yanchang? Kenapa dia datang kemari? Kita lihat tatapan mereka sangat serius ya. Tapi ternyata temen guys. Siapa tadi? Lin Yanchang. Oke, berarti harusnya ya ini Lin Yanchang yang kanan nih harusnya nih. Dia berkata, "Bos besar, kau bahkan tidak memberitahuku ketika datang ke Qiangnan. Untungnya aku menemukan pergerakan tentaramu dan aku duga kau datang kemari. Aku khawatir kau tidak membawa banyak pasukan. Jadi aku berinisiatif membawa beberapa orang untuk membantumu." Pei-chen merespon, "Cuma urusan pribadi, jadi nggak perlu gembar-gembor." Gembar-gembor bahasanya. Gembar-gembor. "Aku nggak menyangka kau tetap khawatir." Lin Yanchang melanjutkan, "Kita harus pergi minum hari ini untuk mengenang masa lalu. Qinshan Hotel adalah anak perusahaan kami. Kalau begitu, kami akan datang ke sana untuk makan malam. Permisi." Tuan Chiang bilang kalau dia mendengar suara yang dia kenal dan datang untuk melihatnya. Tanpa diduga, ternyata itu Anda, Nyonya. Dan si Tuan Kuan kan tadi dihajar sama si Pei-chen tuh. Dia ngamuk, "Kau siapa? Beraninya membuat masalah di Qinshan Hotel. Dia adalah wanitaku. Aku tidak mengizinkan siapapun untuk memaksanya minum." "Hei, meskipun kau adalah suaminya, kau gak bisa membuat masalah seperti ini. Lagi pula gak ada yang memaksanya minum. Kita cuma melakukan hiburan saat membahas kerja sama pekerjaan. Kenapa kau bersikap begitu sebagai pria?" Pei-chen membalas, "Apa kau bilang semua ini cuma hiburan?" Kuan menjawab, "Benar, ini cuma hiburan aja. Kalian gak memiliki hak untuk mengatur semua ini." Terus ditarik tuh baju itu. "Hei, kalau kau orang yang beradab, jangan bertindak kasar." Pei-chen membalas, "Gak masalah kalau kalian cuma membahas kerja sama. Tapi kau bajingan sudah berlebihan." Suewu mencoba menahannya nih. "Chang Pei-chen, kemana kau akan membawanya pergi?" Terus dimasukin ke sebuah ruangan, ditutup, terus dilempar tuh si Tuan Kuan tuh. "Kau, apa yang ingin kau lakukan?" Pei-chen berkata, "Keluarkan semua anggur merah dan putih yang ada di hotel ini. Bawa kepadaku, aku ingin pria ini merasakannya." "Hei, kau, cepat, ambilkan." Terus akhirnya diambilin. "Lin, pinjamkan aku orang-orangmu. Gak perlu minta izin kalau mau pinjam. Kalian semua dengarkan aku. Kalian hukumlah orang ini." "Hah? Apa? Aku adalah CEO Pintata Web. Kalau kalian berani menyinggungku, aku tidak akan membiarkan kalian lepas." Terus apa sih namanya itu? Kayak corong. Corongnya di ujung yang kecil nih dimasukin ke mulutnya tuh. Terus dari corong itu tuh dituangin wine banyak banget ke mulutnya. Dipaksa minum. Waduh, sampai sekotak-kotak tuh. Terus Pei-chen langsung pergi tuh. Dia berkata, "Semua anggur itu aku yang bayar. Ayo pergi dulu." Hah? Udah selesai? Terus si Suewu diangkat tuh. "Hei, apa yang sedang kau lakukan? Turunkan aku." Terus mau pergi. Nih yang ngomong nih bawahannya yang tadi orang baru tuh.
siapa namanya tadi? Lin Yanchang. Dia berkata, semuanya ketika suami dan istri bertengkar, maka mereka akan menyelesaikannya di tempat tidur. Sedangkan si Tuan Kwan ya tepar, dipaksa minum banyak banget kan. Nah terus dibawa terus, Jiang Pingchen, turunkan aku. Kalau kau tidak menurunkan aku akan menceraikanmu. Terus akhirnya diturunin tuh. Pei-chen berkata, menghilang dan tidak mengangkat teleponku, lalu berani pergi minum dengan pria asing. Setelah ketemu, malah bilang ingin menceraikanku. Wang Xuewu, kau benar-benar membuatku kesal. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe, biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Cai